Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 5 hal ini berbahaya jika diabaikan investor dan trader. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Ada 5 hal sederhana yang sering tidak disadari investor dan trader. Akibatnya, banyak di antara mereka yang portonya tidak kemana-mana atau bahkan rugi. Apa saja 5 poin itu? Mari kita langsung bahas saja. Pertama, fee transaksi itu besar. Mimin mau tanya, saat kamu jual beli saham, rata-rata profit yang dihasilkan berapa persen? Apakah 1%, 5%, 10%, atau berapa? Tahukah kamu, sebenarnya pertanyaan itu harus diperjelas lagi. Berapa rata-rata profit yang dihasilkan setelah dipotong fee transaksi? Banyak orang yang tidak sadar hal ini, dan membuat porto mereka tidak naik-naik, padahal sering profit. Sebagai informasi, rata-rata sekuritas punya fee transaksi sebagai berikut. Fee beli kurang lebih 0,16% dan fee jual kurang lebih 0,26%. Dengan kata lain, jika kamu profit 0,42%, sebenarnya kamu belum cuan tapi hanya balik modal. Oh ya, presentasi itu hanya rata-rata saja ya. Ada sekuritas yang punya fee lebih rendah dan lebih tinggi dari angka yang disebutkan tadi. Untuk lebih jelas, mari kita simak contoh berikut ini. Kamu beli saham ABCD di harga 100 sebanyak 100 lembar. Jika hitung dengan polos, uang yang kamu keluarkan adalah 10.000. Tapi, ternyata kamu harus keluar uang sebanyak 10.016 untuk beli saham karena ada fee beli 0,16%. Bagaimana saat menjual saham? Katakanlah kamu jual saham di harga 101. Jika dihitung polos, uang yang kamu terima adalah 10.100. Tapi, ternyata uang yang kamu terima hanya 10.073 karena dipotong fee jual 0,26%. Apa yang terjadi dengan profitnya? Jika dihitung sederhana, seharusnya kamu profit 100 atau 1% karena beli saham di harga 10.000 dan jual di harga 10.100. Tapi karena ada fee jual beli yang tadi dibahas, profitmu jadi berkurang. Total beli 10.016, total jual 10.073. Jadi keuntungannya yang kamu terima hanya Rp57 atau 0,56% saja. Kedua, owner buang saham, retail yang tampung. Ternyata, investor dan trader retail di Indonesia banyak yang baik hati. Mereka berani membeli saham yang dijual oleh owner perusahaan, bahkan dalam jumlah yang besar. Jika kamu bingung apa yang Mimin maksud, silakan lihat contoh berikut ini. Ini merupakan tampilan laporan keuangan salah satu perusahaan. Terdapat informasi yang menyebutkan bahwa nama entitas induk perusahaan ini adalah PT Maxima Agroindustri. Artinya, di sini Mimin berasumsi bahwa perusahaan tersebut merupakan owner dari saham yang kita bahas. Selanjutnya, mari lihat komposisi pemegang sahamnya. Ternyata, owner tersebut hanya punya saham sebanyak 6,30% saja. Sedangkan sisa sahamnya dimiliki masyarakat dengan jumlah 81,38%. Bukankah hal ini cukup unik? Owner hanya punya 6,30%, tapi masyarakat yang beli 81,38%. Semoga dari poin ini kamu belajar hal baru. Jangan sampai kamu termasuk ke dalam kategori retail yang baik hati itu ya. Ketiga, valuasi rendah tidak sama dengan saham murah. Kamu tentu sering mendengar kalimat, valuasi saham ini sangat rendah, berarti lagi murah atau diskon. Kalimat itu sebenarnya tidak salah, karena memang saham yang lagi murah cenderung punya valuasi yang rendah. Tapi ingat, tidak semua saham dengan valuasi rendah bisa dikatakan saham murah. Bisa jadi saham itu bukan murah, tapi murah ditambah an. Bukan berarti semua saham dengan PER di bawah 10 kali dan PBV di bawah 1 kali disebut murah. Ada beberapa hal lain yang perlu dilihat untuk menentukan mahal murahnya suatu saham, bukan hanya sekedar valuasi. Kamu bisa nonton video edukasi di channel Baca Saham yang pernah diupload secara gratis. Di situ beberapa kali Mimin sharing tentang gimana cara analisa mahal murahnya suatu saham. Tapi kalau kamu tidak mau repot cari videonya satu-satu, Mimin juga sudah rangkumkan cara analisanya di ebook The Stock Market dan Strategi Nabung Saham. Info pembelian bisa lihat di video atau chat di nomor WA di deskripsi ya. Keempat, rasio bagus tidak menjamin perusahaan bagus. Rasio memang berguna sebagai filter awal, tapi bukan untuk mengambil keputusan. Tahukah kamu bahwa meski rasio perusahaan bagus, tidak menjamin perusahaan itu baik? Ada banyak kondisi yang membuat rasio keuangan seakan-akan bagus. Mari kita masuk ke dalam contoh agar kamu bisa semakin paham.
Perusahaan A mencatat net loss atau kerugian sebanyak 3 triliun di tahun 2021. Di saat yang sama, ekuitas yang dimiliki adalah 10 triliun. Pertanyaannya, berapa ROE perusahaan? Jika dimasukkan ke dalam rumus, kamu akan menemukan ROE perusahaan berjumlah 30%. Angka itu diperoleh dari net loss dibagi total ekuitas dikali 100%. Mimin mau tanya lagi, apakah ROE 30% itu bagus? Bukankah angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain yang mempunyai ROE 10%? Jika hanya lihat rasio saja, mungkin kamu bisa terperangkap dan menganggap perusahaan sangat bagus karena ROE-nya 30%. Tapi bagaimana kenyataannya? Apakah laporan keuangannya bagus? Kelima, laba besar tidak selamanya bagus. Poin kelima ini juga sering tidak disadari pelaku pasar. Memang sih, laba yang besar merupakan salah satu tanda bahwa perusahaan punya kinerja yang terus tumbuh. Tapi ingat, banyak trik yang bisa dilakukan agar laba terlihat seakan-akan bertumbuh dari tahun sebelumnya. Supaya lebih jelas, Mimin berikan satu contoh. Di tahun 2020, perusahaan A punya penjualan 10 triliun dengan biaya operasional 9 triliun. Jika mengabaikan faktor yang lain, berarti laba yang dihasilkan 1 triliun. Di tahun 2021, penjualan perusahaan turun menjadi 7 triliun. Biaya operasional juga turun menjadi 7 triliun. Berarti laba perusahaannya adalah 0 kan? Tapi di tahun ini perusahaan menjual aset tetapnya dan memiliki pendapatan ekstra sebanyak 2 triliun. Jadi kesimpulannya, laba perusahaan di tahun 2021 adalah 2 triliun karena ada penjualan aset tetap. Nah, jika dilihat sekilas, laba di tahun 2021 seakan-akan tumbuh dibandingkan tahun 2020. Di tahun 2021, labanya 2 triliun, sedangkan di tahun 2020 hanya 1 triliun. Tapi, setelah kamu tahu dapur laporan keuangannya seperti itu, apakah kamu masih menganggap laba perusahaan di tahun 2021 lebih baik dari 2020? 5 poin yang dibahas tadi sering tidak disadari oleh pelaku pasar dan membuat mereka salah beli saham. Untuk menemukan perusahaan yang bagus memang dibutuhkan usaha ekstra. Tidak bisa hanya dengan melihat data di aplikasi online, karena banyak informasi mendalam yang tidak tersedia di sana. Itulah alasan kenapa kamu tetap perlu membaca laporan keuangan perusahaan. Sebagai informasi, mayoritas pembahasan di video ini merupakan pembahasan yang juga disajikan di e-book Strategi Nabung Saham dan The Stock Market. Apabila kamu ingin tahu informasi mendetail dan contoh kasus yang lebih kompleks, kamu bisa baca 2 e-book tersebut. Cara belinya bisa lihat di video atau di deskripsi box. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Thank you.